Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Prabowo dari Prodi Hubungan Internasional dan semester 3 dan dari kelas J. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari post-social ERT daripada teori konstruktivisme. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui kenapa sih saya mengambil post-social ERT. Pertama-tama, pengetahuan kita tentang teori-teori hubungan internasional ini yang selama ini dipelajari itu merupakan dari pemikir barat. Nah, sementara kita di Asia ini ya kan perlu alternatif baru atau dari praktek-praktek lokal, yang mana kan tentunya nggak semua dari nilai-nilai dari barat ini, teori-teori barat itu sesuai dengan kita butuh alternatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih kok sebagai pembandingnya ini kan saya akan membandingkan dengan konstruktivis ini merupakan teori yang mengatakan bahwa realitas internasional itu dibentuk berdasarkan konstruksi sosial. Jadi negara-negara itu saling berinteraksi ya kan, seperti interaksi sosial pada bahasanya, dan membentuk susunan tatanan internasional yang ada. Nah, tatanan internasional yang ada itu ya karena negara-negara yang membuatnya seperti itu. Nah, negara-negara ini bertindak sesuai dengan norma logika kepantasan, di mana nilai dan identitas suatu negara itu dikonstruksikan dan membentuk tatanan internasional yang ada. Nah, terus konstruktivisme ini ya membuka jalan baru bagi nilai dan norma lainnya kan untuk dikonstruksikan dalam hubungan internasional. Akan tetapi konstruktivisme ini masih terlalu terpaku pada asumsi barat, seperti anarki internasional ya kan, kedaulatan dan sebagainya, masih dari asumsi barat. Nah, terus post-social linearity ini menjawab ya kan kelemahan dari ini yang merupakan keunggulan post-social linearity. Post-social linearity ini berupaya kan mengangkat nilai-nilai bagaimana sih perspektif orang-orang Asia. Nah, seperti yang kita ketahui, post-social ini melakukan kritik ya kan, ada kritik terhadap konstruktivisme yang masih terlalu berpaku pada nilai-nilai barat. Nah, post-social ini mengambil dari pengalaman sejarah bangsa Asia ya, bangsa-bangsa di Asia ya kan. Seperti contohnya ada sistem internasional berbasiskan ala-ala Tiongkok gitu kan, ala-ala China. Nah, itu ada namanya sistem upeti, di mana negara kedua mengakui kehebatan negara pertama. Nah, negara kedua ini kemudian membayar upeti. Nah, sebagai balasannya si negara pertama ini menjamin keamanan si negara kedua ini, serta tidak akan ikut campur pada ke negara keduanya ini. Nah, terus di sisi lain kita ini di Asia Tenggara itu ada konsep baru namanya ASEAN Way, merupakan sebuah prinsip yang mengutamakan musyawarah, konsensus, dan prinsip non-intervensi. Ini berbeda seperti institusi di Barat itu kan, yang dimana mereka ada yang namanya prinsip intervensi kalau ada masalah. Nah, sementara kita di Asia Tenggara ini gak kenal tuh yang namanya intervensi militer. Nah, kita ini menggunakan harmoni dan kerjasama. Nah, jadi itulah mengapa post-social ERT ini memberikan pemahaman lebih mendalam dan memperkaya kita tentang hubungan internasional yang untuk selanjutnya, dan membuat global IR yang lebih inklusif dan tentu untuk menjangkau semua kalangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.